Saya dan Kevin sudah menikah 5 tahun. Kami tetap mesra seperti... Karena saya sulit hamil. Sudah berkali-kali jalani bayi tabung, akhirnya baru berhasil hamil. Masakan bisa terjadi salah ambil sperma kejadian seperti ini. Maaf, Nona Sari. Waktu pertama ke bank sperma, saya salah baca kodenya. Jadi bayi tabung yang saya jalani, anak siapa? Inilah mantan direktur grupku, Hendro, keluarga Hartono, penerus laki tunggal selama 6 generasi. Sebelum CEO Hendro tewas jatuh pesawat, simpan spermanya di rumah sakit kami. Saya tidak menyangka. Sudah. Soal ini, jangan sampai ada orang keempat yang tahu. Awal, aku perlu bicara sesuatu denganmu. Suara apa itu di sana? Oh, itu. Lagi ada klien di kantor. Pemeriksaan kehamilanmu kan sudah selesai. Aku masih sibuk nih. Nanti saja ya. Sejak Xiaoli meninggal, para pemegang saham lama itu mulai mengincar grup ini. Untungnya, sebelum dia meninggal, dia menyimpan sperma. Kalau tidak, harta keluarga Hartono bisa direbut orang luar. Siapapun yang bisa menggantikan Xiaoli, dia mengandung putra tunggal keluarga Hartono. Nanti seluruh keluarga Hartono akan jadi miliknya. Tenang. Apa katamu? Sudah dia. Kalau begitu, artinya keluarga Hartono kita sudah punya penerus? Kuat katakan siapa dia? Urusan ini, jangan sampai ada orang keempat yang tahu kisah Kim Seok-wi Kristen. Cepat selidiki dengan segala cara. Harus kalian temukan wanita yang mengandung keturunan Hartono. Satu-satunya penerus calon menantu kita itu. Siap kalau aku tahu. Rumah sakit salah urus bayi tabung. Aku jadi hamil anak keluarga Hartono. Aku pasti tak akan pertahankan anak ini. Sungguhlah kita tak berjodoh. Kan Jingguai, Kenji buka Sari katanya dia sulit hamil. Sampai dia harus jalani bayi tabung berkali-kali. Baru hamil anak kita. Kalau dia tahu operasi itu kita atur, bisa-bisa dia marah padamu. Ya sudah, jangan beritahu dia. Dia kan sangat ingin hamil anakku. Anak lahir dari rahimnya dan dilahirkannya. Dia juga sudah ikut serta setelah Sari selamat melahirkan. Untuk dirimu. Sebagai kompensasi 5 tahun pernikahan, kukira kelembutanmu padaku dan perhatian. Pada Sari, ini air jahe gula merah yang direbus 4 jam. Ayo cicip sedikit. Saat haid kamu harus jaga kesehatanmu. Kalau tidak, bisa ada masalah kesehatan nanti. 1 teguk lagi. 第一次，要不是试管手术最后出了差错，我不过是个cuma alat permainan kalian. Kapamu dulu. Sorry. Itu, pemeriksaan kehamilanmu sudah selesai. Subah, Kevin. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Apa? Keluarga Hartono tawarkan hadiah 1 miliar untuk cari orang. Oh, tadi kamu mau cari apa? Oh iya, siap-siap ya ibu suruh kita ke rumah keluarga. Oh, kamu tahu. 这条lenjong ini dari hari pernikahan kita. Kujas diberikan keluarga Kevin sebagai pusaka. 说实在话, katanya sangat berharga. 既然决定karena aku akan pergi, ya Kevin ini harus dikembalikan. Ya, ternyata tanda tidak dicintai. Soal jelas seperti ini. Kembali setelah gelang ini dikembalikan. Hubunganku dengan Kevin akan berakhir. Aku cari ibu dulu. Karena Sari hamil anakmu, maka hari ini Bibi ingin menyerahkan gelang ciok ini untukmu. Bibi, aku tidak bisa terima ini kan. Kak Sari sudah punya. Cina ini sangat berharga. Miliknya itu giok imitasi yang murah.
Yang ini baru benar-benar job asli yang sangat berharga. Siki, keluarga Linda sudah jatuh. Masa sudah berubah. Tapi kamu tetap pilihanku, calon menantu favoritku. Terima kasih, baby. Ayah, Sari itu pencemburu simpan saja. Jangan sampai dia tahu. Tunggu dia melahirkan nanti. Bibi yang akan mengatur. Berita apa cengok ingat cengok baik. Ayo pergi katanya bernilai tinggi. Padahal cuma karena aku tak pantas. Kau usah tunggu dia melahirkan. Sekarang ku relakan kalian. Soal keluarga Hartono, habiskan banyak uang untuk mencari orang. Sudah ku dengar. Saya dan sepupu Hartono itu teman sekelas saya. Minta saja padanya undangan pestanya. Pasti bisa. Wah, keluarga Gavin bisa terhubung dengan keluarga Hartono. Itu bergantung padamu. Ciaru dan keluarga Gavin kan berteman lama. Hari ini dia cuma datang makan malam. Jangan berpikir macam-macam. Kamu tak perlu jelaskan padaku. 裴先也离开老宅，我 kita terus kelas perceraian. Sup ginseng kolagen itu untuk Jaro. Kenapa taruh di depannya? Dia orang yang makan steak saja pakai sumpit. Mana? Mungkin saya pantas menikmati ini. Ia nyonya Hartono sedang hamil saya kira. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bibi. Mau saya mau minum. Biar Kak Sari saja yang ambilkan. Kak Sari, kamu tidak keberatan kan? Sebelum masuk keluarga Gavin. Kamu kan sudah biasa melayani orang. Sifat berdiri, ambilkan semangkuk sup untuk tamu. Dia punya tangan kaki tidak cacat. Pantaskah saya yang hamil melayaninya? Kamu Kalau Kak Sari tidak mau, sudahlah. Aku Kak Jinghua tumbuh bersama sejak kecil. Aku datang ke sini cuma mau Bibi, Kak Sari. Aku dengar wanita hamil mudah sensitif, mudah curiga. Tapi jangan kau ambil hati. Aku tak perlu. Ciaru kau tidak apa-apa. Wei, Ciaru sudah berniat baik mengambilkan sup untukmu. Masih ada masalah apa? Halo. Bingbi, cawanmu. Sakit sekali, Kak Jinghua. Jangan salahkan Kak Sawi. Aku tahu dia tidak suka aku dekat denganmu. Tapi tak perlu pakai cara begini untuk menyusahkan aku. Pasti dia tidak sengaja. Xiaowei, minta maaf. justru dia sengaja tumpahkan kuah. Kenapa aku yang minta maaf? Dia yang harus minta maaf. Jaro itu baik. Kau malah melukainya bahkan membelamu. Malah kamu. Gavin, bagaimana bisa menikahimu yang begitu pencemburu? Masih berani membantah. Ah, minta maaf pada Ciaru. Bukankah Gavin? Imai, itu Lepaskan. Sakit! Kau Ciaru! ini baru namanya sengaja. Sorry. Kau. Lebih baik kau berdoa. Ciaru tidak apa-apa. Jika tidak, aku tak akan membelamu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Pengacara cantik, tolong siapkan 2 perjanjian cerai. Kak Jinghua, ini salahku. Aku tidak tahu. Kak Sari akan marah sebesar itu. Kamu tahu dia suka cemburu. Jangan sampai kamu memancingnya. Untuk sementara zaman dulu, temui Sari agar dia tidak curiga. Oh, Kak Jinghua, soal tanganku terluka karena Sari dibiarkan begitu saja. Kata dokter, tanganku akan berbekas luka. sudahlah. Dia itu keras kepala, sedang mengandung anak kita. Kamu sabarlah dulu. Oh. Nanti setelah dia melahirkan, aku akan menyuruhnya berlutut. Minta maaf padamu. Sudah, istirahat saja. Ini. Minta maaf. Buat apa aku minta maaf darinya? Aku ingin wanita ini. Penyesallah ngawat saya. San itu hanya alatku. Kenapa dia begitu membelanya? Kamu tidak apa-apa. Sari, Wewen, tanganmu. Sakit sekali. Mereka berdua sudah tidur sekasur 5 tahun. Jangan sudah timbul perasaan. Tidak boleh. Entah perhatian Kevin pada Sari itu karena anak. Atau karena rasa iba.
aku tak akan pernah mengizinkan ini terjadi. Ada apa? Kuayan Shan, ini GRU. Keluarga Hartono baru mengeluarkan banyak uang untuk mencari seorang wanita dan mengadakan pesta. Soal itu sudah aku dengar. Bisa beri aku 2. Oh, tidak. 3 undangan. Tiga? Dikjiaru, henging. Keluarga Hartono itu keluarga super kaya di kota metropolitan. Banyak yang berebut satu undangan. Saya ada kakak perempuan, sedang hamil 4 bulan lebih. Saya ingin ajak dia ke keluarga Hartono untuk belajar. Kau tahu selera saya, tapi tidak akan repot, kan? Asal tidak bahayakan bayi, silahkan pada kalian. Baik. Soal undangan serahkan pada saya. Sorry. Jangan salahkan aku. Ini setelah kau hancur total, Kevin baru akan ragu padamu. Lagi pula, 4 bulan sudah biasa. Sekali-kali, tak apa. Saya masih marah. Tinggal dulu. Jiaru dan keluarga Gavin sudah lama berteman. Kau siram dia sampai terluka. Sudah seharusnya antar dia ke rumah sakit. Iya, kan? Kalau gitu, aku tanya berteman seperti apa sampai kau keabaikan luka istri yang hamil. Malah gendong orang lain ke rumah sakit. Kevin, kau anggap aku bodoh? Aku lihat Jiaru terluka. Aku jadi panik. Sudah, kalau kamu memang mau berpikir begitu, aku juga tidak bisa apa-apa. Aku malah bersyukur ada kesalahan pada bayi tabung anak dalam kandunganku ini, bukan anakmu. Saya dengar dulu. Ayo, tenang dulu begini loh. Keluarga Hartono di kota metropolitan itu sedang mengadakan jamuan. Jiaru itu teman sekelas sepupu. Keluarga Hartono itu teman sekelas. Dia bisa dapatkan undangannya. Aku membelanya cuma supaya dia bisa bantu grup Gavin menjalin hubungan ini. Sesederhana itu, kalau tidak percaya, aku bersumpah, boleh? Aku tidak akan menemuinya lagi. Oh? Aku tidak ingin bahas ini lagi. Dokumen ini, tolong kamu tanda tangani. Dokumen apa? Halo? Apa? Jiaru sudah dapat undangan. Baik, aku segera ke sana. Saya ngaku keluar sebentar. Cepat kembali. Tunggu aku di rumah. Oh. Kevin, sumpahmu. Aku tidak akan percaya lagi, Kak Sari. Ini undangan pesta keluarga Hartono. Keluarga Hartono ingin bertemu denganmu. Apakah keluarga Hartono sudah tahu bahwa anak dalam kandunganku adalah anak Hendro? Apapun yang ingin mereka bicarakan denganku, aku takkan mungkin menyerahkan anak ini pada keluarga Hartono. Tentulah. Jiaru tidak enak badan, jadi tidak bisa minum. Aku gantikan dia. Oh, why? Aku alergi alkohol berkadar tinggi. Bisa kamu gantikan aku? Ganti saja dengan anggur. Baru kesadari tanda cinta seseorang. Seharusnya sudah kusadari. Saat ini perempuan matre yang cuma cari. Begitu dengar keluarga Hartono mencarinya, langsung tak sabar datang ke pesta. Nanti kau akan dapat pelajaran. Nona Sari, Ken. Anda? Tuan Muda Hartono, saya disuruh menjemput Nona. Kadacer, Nona begitu istimewa. Pantas saja dapat undangan pribadi Tuan Muda Hartono. Saya bersulang untuk Nona.
Apa Tuan Muda Hartono bilang dia mencariku? Ada keperluan apa? Kamu akan tahu kalau sudah ketemu ikut saya. Yang ini, Villa Pemandian Air Panas nombor 8. Pas banget untuk dijadikan tempat liburan calon menantu. Deposito perwalian senilai 1 miliar ini untuk hadiah selamat datang calon menantu apa tidak terlalu sedikit? Ditambah 2 mobil sport super ini, dia pasti suka, ya? Sudah hampir setengah bulan. Masih belum ada kabarnya sama sekali. Menurutmu, kita sudah kirim banyak undangan. Apa benar bisa ketemu lewat pesta? Nyonya Hartono! Ada apa? Kok terburu-buru? Sudah ketemu calon menantu yang mengandung darah keluarga Hartono. Istri muda darah keluarga Hartono. Sudah ditemukan? Inilah keluarga Hartono. Kita calon menantu. Masa depan kita bagus. Sayang, cucu kesayanganku. Nenek akhirnya menemukanmu. Ayo, cepat siapkan mobil secepatnya. Bawa aku menemui ia. Suruh Yan Shan segera menjamu tamu di pesta. Kami buru-buru menemui Mbak Sari. Ayo! Mas, ini yang kau beri ni apa? Aku merasa Nona Sari, karena sudah di keluarga Hartono. Jawan Sok Suci Linda sudah cerita. Kamu cuma perempuan ladai. Tuan Muda tertarik padamu. Itu sudah tentu. No, apa kamu? Sok panas. Bukan kamu yang suruh Linda hantar kamu ke sini. Sayang, jangan takut. Aku tahu. Sembah hantar. Aku akan lembut. aku bukan diajak Indah. Aku datang karena ada yang mau ketemu. Hanya aku kesini. Kamu lepaskan aku. Nyonya Hartono 10 menit. Lalu sudah lihat tuan muda sepupu di sini. Yang tu Hartono, kami ada urusan mendesak. Secepat, usir seksi. Balik lagi. Aku tidak nyaman. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, kau akan bisa. Sudah segini, tidak nyamannya masih berlaga. Jangan buru-buru. Kakak akan menanganimu. Hentikan! Yang tu Hartono! Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian datang? Aku baru minum sedikit. Cuma mau balik ke kamar istirahat sebentar. Tidak di koridor. Harus mendengar dia yang teriak minta tolong dia siapa? Mau kau apakan dia? Sial om, mereka baik-baik saja. Kok tiba-tiba nyari aku? Aku tadi pusing tidur di kasur istirahat. Tiba-tiba dia masuk. Dia buka semua bajunya. Lalu teriak minta tolong. Dia ancam aku harus bertanggung jawab. Kalau nggak dia laporkan aku memaksa. Sebentar. Oh, percayalah. Padaku, kamu tidak percaya? Hanya ada dia. Aku lihat sendiri, ia menyelinap masuk ke kamar Tuan Muda. Yanti jangan sering izinkan orang curang masuk ke pesta. Baik. Yan Shan cepat pergi ke pesta layani tamu. Mbak Sarima sudah ditemukan sekarang. Tolong. Apa? Tolong aku. Mohon sekali. Kau gagal juga. Dia kenapa? Aku juga nggak tahu. Tadi dia masih baik-baik saja. Kamu kasih dia minum apa? Oh, aku kan sudah bilang, jangan sampai ada bukti. Aku saja nggak berani kasih dia obat. Aku cuma suruh orang anterin dia segelas minuman keras. Impor aja. Oh, kayaknya dia alergi alkohol. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kami mau cari Mbak Sari. Kamu atur orang yang bisa dipercaya anterin dia. Ini dia barang bagus yang kamu janjikan. Oh, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa, kamu juga nggak bakal lepas. Ini saya dia. Nyonya Hartono. Kirim menantu kita di mana? Katanya cepat tunjukkan. Sui. Papa Hartono, balon menantu kita sudah ditemukan. Cepat keluarkan HP-mu. Panggil dia. Iya, baik. Bilang saja kami ingin bertemu.
Sari ini sudah hamil 4 bulan. Kita tidak tahu apa. Belum menjalankan tanggungjawab sedikit pun. Jangan-jangan dia marah. Tidak mau menemui kita. Asal Sari mau menerima kita, permintaannya apa pun akan kami turuti. Tengok. Linda, aku mau menikahi Kevin, aku rela mengalah. Tapi jangan kau langgar batas-batasku. Kevin itu masih menganggap aku cinta sucinya yang tak tersentuh. Bukan gara-gara aku berbulan di usia kandungan Sari, sok jadi sulit. Hamil. Mana perlu melibatkan Sari untuk membantu. Tapi untungnya Sari ternyata hamil, tunggu saja dia melahirkan nanti. Hatta keluarga Kevin, istri mudah aku dapat. Linda pernah hamil? Bagaimana mungkin? Dia tidak curiga padamu. Tidak kubohongi, dia bilang perawananku untuknya. Kalau bukan karena keluarga Linda bangkrut 2 tahun ini, dia macam Kevin tuh. Bahkan layak mengikat sepatuku. Udah dulu ditutup. Wah, sudah bangun? Segelas anggur itu kan kamu yang kasih ke aku. Emang, kenapa kalau iya? Kau memang tidak tahu diri. Sudah ku beri kau kesempatan mendekati Tuan Muda Huo. Tapi kau bahkan tak bisa gunakan rayuan licikmu untuk mendapatkannya. Itu bukan kesempatan. Itu kejahat. Bukankah dulu kau pakai cara yang sama agar Gavin menikahimu? Cuma perempuan matre. Dia dengan siapapun sama saja. Sikap burukmu ini. Kataku diketahui Gavin. Apa dia akan percaya? Tapi apapun yang ku katakan, ia pasti percaya. Lagi pula, mau bagaimana lagi? Di matanya itu tak tergantikan cinta suci, tak tersentuhnya. Baru ku dengar dari Butler, Hartono Sari kena musibah. Kajian ada. Dia kenapa? Kak Sari habis datang ke pesta tu, entah kenapa, tiba-tiba ada di kamar sepupu muda Hartono. Keluarga Hartono menurut Kak Sari menggoda sepupunya. Tapi, Kak Jengguai, aku percaya Kak Sari. Meski keluarganya sederhana, tapi dia pasti takkan demi uang. Fugua hal buruk. Sorry! Status sebagai istri keluarga Gavin masih kurang bagimu, ha? Beraninya kau sembunyikan mendekati pria lain. Aku tidak. Aku ditipu Linda ke kamar Yanto Hartono. Kalau bukan keluarga, Hartono datang tepat waktu aku dan anakku sedang... Masih berani membantah. Linda itu polos dan baik. Bob baru saja membinamu nanti kulai. Bukan masih mengandung anak. Anak kita. Mustahil dia mau mencelakakanmu. Kak Sari, aku sudah baik hati memberimu undangan. Kok malah kamu fitnah aku? Apa karena aku ketahuan kamu menggoda Yanto Hartono? Aku yang menjebakmu. Gavin jasa Tense. Sekarang akan kuperlihatkan siapa sebenarnya korban di sini. Masih tetap ngotot ya? Dulu saat Ciharu keluar negeri, kau ambil kesempatan lalu menyetubuhi aku. Sekarang malah menggoda Yanto Hartono, apa yang tidak berani kau akui? Ya, jadi selama ini dia berpikir seperti itu. Sudahlah, tidak perlu dijelaskan lagi. Gavin, ayo kita bercerai. Sari sudah naik status, langsung mau cerai denganku. Jangan lupa. Bohongmu masih mengandung anakku. Ingat, Miss. Kecuali aku sudah bosan denganmu kalau tidak. Jangan mimpi mengucapkan kata cerai. Aku bukan milikmu. Sari kau pikir kalau sudah jadi nyonya Gavin selama 5 tahun kau jadi lupa diri ya? Benar ya? Umumkan ini. Sungguhlah proyek ini saya ditangani, ditangguhkan. Alihkan semua ke sekretaris Indah. Tunggu, Sabi. Semua yang kau punya sekarang pembelianku tanpa aku. Kau bukan? Apa-apa? 孩子能从他肚里 lahir sudah cukup buat dia merasa terlibat. Raja ganti dengan anggur saja. Tapi, kialah nyonya Kevin ini. Sudah lama tidak kuhiraukan. Tapi sebelum bercerai, ada satu hal yang harus kulakukan. Halo, saya mau melapor. Saya melaporkan Yanto Hartono dari keluarga Hartono melanggar saya secara ilegal. Ya, aku tidak terima mediasi apapun. Hello. Ini Vivi, kami dari pihak mertuamu. Penanggung jawab kerja sama dengan perusahaanmu.
bisa kita bertemu? Soal kerjasama, proyek Kevin sudah diberikan ke Linda sebagai direktur proyek. Aku harus jelaskan ke pihak lain. Baik. Kalau gitu, besok malam jam 6 di restoran Panorama Barat, oke? Tante Mbak Sari setuju ketemu. Enggak setuju. Ia mau ketemu. Pertemuan pertama ini harus beri wewe kesan terbaik. Betul. Oh ya, siapkan juga beberapa hadiah. Lelang kan? Baru ada satu set. Kalung permata wad. Ikut lelang dan menangkan iya. Siapkan juga satu kartu hitam tanpa limit. Setelah itu, Kup Hartono kontrak pengalihan saham 10%. Paman, tolong ketemu saja. Apa jumlahnya tidak kebesaran? Yang panjang anniversary mata duitan. Selama dia mau untuk kita melahirkan cucu bagi keluarga Hartono. Jangankan ini, seluruh Hartono pun jadi miliknya. Silakan, baik. Dengan ini, sesuai wave kita, tas dari jauh membaik. Betul, Ketua Hartono. Ada laporannya, Yanto Hartono melakukan pelecehan. Dia harus ikut kami. Apa maksudnya? Hala siya. Tolong kosong aku. Sama sekali kita... Lepaskan aku. Aku tahu. Pasti wanita tadi malam itu. Dia melapor tante. Kamu kemarin dengar sendiri. Wanita itu mengincar status keluarga Hartono dan merayuku. Aku geliban. Amin. Tolong selamatkan aku. Soal kemarin, kamu yakin itu kecelakaan? Aku bersumpah. Kalau bukan wanita itu yang merayuku, hukumanku seumur hidup. Kemarin aku juga ada di sana. Memang ada yang memberi kesaksian kata email sampah. Begini saja. Sebelum ada bukti kuat lebih baik, biarkan pengacara bicara dengan kalian. Ayo pergi. Berani-beraninya melapor ke polisi hingga kamu kena susah. Kamu carisan. Yanshan Mbak Sari sebentar lagi kembali ke keluarga Hartono. Tim momen genting ini, jangan kau cari masalah untukku. Kalau sampai Mbak Sari mendapat kesan buruk, ku yang harap kembali ke keluarga Hartono. Baik. Ini jimat keselamatan yang kumohonkan untuk anakmu. Dengan jimat ini, melindungi anak ini pasti akan selamat sentosa. Ini apa arti GL ini? Oh, GL. Nama anak kita nanti akan disebut Guling. Maksudnya Gulin, kan? Itu anak antara kamu dan Linda. Hasil doa bersama. Sifat asli Linda ada dalam pernikahan kami. Anggaplah ini hadiah perceraian dariku. Nyonya, apa maksud Nyonya? Barang di villa yang bukan milikku tidak kusentuh. Kotak ini, setelah Gavin pulang, berikan padanya. Kalau Bapak masih akan kembali. Tidak akan kembali. Hari ini saya bicara memang agak kasar. Asal kamu mengakui salah, aku bisa memaafkan. Ahoy, kamu pulang. Kamu yang saja. Berani langkah. Sari. Jangan uji kesabaranku. Masalah kau menggoda Yanto Hartono di pesta. Bisa saja aku janjian, bukan masalah. Tapi kau harus minta maaf. Bugos Kevin Nyonya tidak ada di rumah. Saat berangkat tadi, dia bilang, Apa? Dia berani tidak pulang semalaman. Vicky posisi Yonya Gavin. Hanya dia yang cocok. Kamu.
Pergi. Ganti sandi pintu utama untuk gua. Lihat aja bisa bertahan berapa lama. Ganti sandi kan? Atau tunggu bos Gavin sadar besok. Nanti saja. Sorry. Here. Saya minta air. Tidak dengar. Dengan cara begini, memaksa saya menyerah. Pikir kamu karena mengandung anakku. Saya tidak berani menceraikanmu. Oh, wahai kau tidak apa-apa. Kukira kau akan menghilang sampai besok. Kenapa? Dia kan cuma alatku dan jarum. Kenapa aku terus ingat ya? Maaf, Ahwai. Sakit kan? Aku pelan-pelan. Sudah. Mengingat dia hamil. Kasih dia jalan keluar. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Aku sibuk. Tengok, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Samai, diblokir. Sorry. Jangan sampai menyesal. Lihat di sini proyek ini. Bagian pentingnya. Ya kemarin. Semuanya rapat sebentar. Mulai hari ini, semua projek Balsari, semua projek saya yang ambil. Semua? Proyek melingkar dalam hampir selesai. Mau cari enan saja. Sekarang ganti tangan. Ini cuma mau ambil pujiannya. Benar. Ya, Direktur Sari. Bawahan-bawahanmu ini sangat setia padamu ya. Tapi mau jelaskan tidak? Lembah penawaran ini. Maksudnya apa? Kau berusaha apa? Kaca tempat di luar, Mam. Diagonya 1.300 per meter persegi. Tapi setahu saya kaca biasa. Harganya cuma 300 per meter persegi. Kamu juga tahu, itu kaca biasa. Bagian luar mah bisa pakai kaca biasa. Sama-sama kaca, kenapa tidak bisa dipakai? Apalagi? Ibu, harganya beda 4 kali lipat. Sampai, jangan-jangan kamu terpukul bis. Jadi sengaja naikkan harga. Sekretaris Linda di atas mal gedung perkantoran. Tingginya puluhan lantai. Kalau pakai kaca biasa, risiko keamanannya gimana? Atasan sedang bicara beraninya kamu menyela. Sari, kamu gila. Berani kamu menyerangku. Ini move. Jika tempatmu berulah. Setidaknya tidak rugi. Ayo pergi ya. Tapi sekarang, saya penanggung jawab proyek mal ini. Semuanya dengarkan. Segera langsung ganti kaca tempered itu. Ganti semua dari kaca biasa, Linda. Ini kawasan bisnis di lingkar dalam. Lalu lintas hariannya puluhan ribu. Kalau mahajanya berkualitas buruk, pecah dan jatuh. Kau tahu risikonya bagi gugu? Kau sendiri bilang itu cuma kalau. Demi kalau-kalaumu, perusahaan harus keluar biaya lebih harga 4 kali lipat. Kamu dapat imbalan berapa dari pabriknya? Sampai segini, khawatir aku ganti kacanya. Aku hanya khawatirkan keselamatan pengunjung. Sekarang, penanggung jawab proyek mal adalah aku. Kalau aku bilang, ganti. Ya, harus diganti. Kecuali kamu menyipratkan 3 cangkir kopi ke wajahmu. Lalu berlutut dan memohon padaku. Berbalik kau bosku jadi baik. Aku jadi nanti tidak mungkin. Ya, Gavin juga tidak akan setuju kamu lakukan ini. Proyek mau ingkar. Dalam window mau diganti pakai kaca biasa. Kau ada masalah perusahaan di Saruto. Sorry. Sadari posisimu sekarang.
Benar juga grup Gavin mencari jalan sendiri. Apa urusannya dengan aku? Sarif, inilah akibat kau melawanku. Ini bahan yang dipesan untuk projek mal. Dalam sehari. Jadikan aku pemasok pengganti yang murah. Ganti semua dengan bahan murah. Kalau terjadi masalah, Grup Kevin tidak akan sanggup lagi pula. Cuma sehari kamu menyuruh Direktur Sari mengerjakannya sendirian. Ini kan cari gara-gara. Tidak mungkin kau tidak bisa pantas jadi direktur. Lebih baik pindah ke bagian toilet saja. Direktur Sari bagaimana menurutmu? Apa pilihanmu? Sama Sari, ganti pemasok sendiri. Ganti kalau ada masalah di mal. Dia pasti tak bisa lolos. Saya pilih kamu. Bilang apa? Saya bilang, saya tidak pilih keduanya. Linda, kumpulkanlah sedikit. Karma baik. Jangan main-main dengan nyawa pengunjung mal. Kalau tidak, keluargaku pun dikorbankan. Takkan cukup ganti rugi. Selama ini kan, kamu jaga image wanita tangguh. Bilang tetap harus punya karier setelah menikah kok. Baru sedikit terpuruk, langsung mau bergantung pada pria lagi. Yang selalu hidup bergantung. Itu kan kamu. Tunggu anakmu lahir. Kasih ku buat tahun kapok. Chong, selain yang hanya bisa dipakai perhiasan yang tak berguna, Kevin tak pernah memberiku uang. Untungnya, aku tak perlu bergantung padanya. lupakan saja. Wah, Grup Hartono membuka lowongan asisten ketua gaji jutaan setahun. Jam kerja kantor menerima karyawan hamil. Ini cocok untukku. Hana, saya ingin melamar jadi asisten ketua. Saya dengar menerima karyawan hamil. Badai CV akan saya kirim segera. Bye. Bos, kenapa Bapak menyuap petinggi grup Hartono agar memecat mantan asisten pribadi ketua Hartono? Mengganggu mata. Hah? Dia lebih enak dilihat. Ketua Hartono ini baru dibeli di lelang kalung bermata warna. Kartu hitam tanpa limit yang baru diajukan. Di dokumen pengalihan saham grup Hartono, 10% ditambah beberapa properti dan kunci mobil mewah. Bagus hadiah perkenalan seperti ini, baru pantas. Sudah setengah tahun Shauli meninggal, keluarga Hartono tak punya penerus. Asal Wewe bisa memaafkan kelalaian kami, bayi itu dilahirkannya. Seluruh keluarga Hartono jadi miliknya. Masa? Ketua Hartono, Nyonya Hartono, ini hasil seleksi terbaru 3 lamaran. Soal lamaran ini Anda putuskan sendiri. Ketua Hartono asisten utama sebelumnya. Kau sidang makan suap baru dipecat hari ini. Dewan Direksi bilang mereka mau kamu yang wawancarai langsung. Orang-orang tua itu, jangan sangka aku tidak tahu maksud tersembunyi mereka. Sejak Shauli meninggal, pula pemegang saham ini jadi tidak setia. Aku ingin tahu kali ini mereka muslikan orang macam apa di dekatku. Yang memenuhi syarat itu orang seperti apa? Ini Magister Universitas Peking. Latar belakang, pendidikannya lulusan luar negeri, kemampuan operasionalnya kuat, pernah ambil alih proyek mangkrak, dan sekarang laku harga fantastis. Ini lulusan S1, berpengalaman luas di industri, tapi dia hamil. Sudahlah. Ambil yang hamil ini saja, sepertinya para pemegang saham akan memasukkan seorang ibu hamil ke sini. Besok sore, saya akan wawancarai langsung. Ayo, jangan biarkan menantumu menunggu. Ada dua yang sebelumnya lebih memenuhi syarat. Kok Ketua Hartono bisa? hanya Anda lolos seleksi awal. Saya lolos. Kemo, harap datang wawancara sesuai jadwal baik. Terima kasih. Besok sore saya pasti datang tepat waktu nak. Ibu akan berusaha maksimal. Berikan hidup terbaik untukmu. Wanita ini jelas terlalu bernafsu mendatangi keluarga Hartono untuk menggoda saya, malah memutarbalikkan fakta. Hampir bikin mereka salah paham pada saya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Restoran Panorama Barat.
Besok malam jam 6, restoran Panorama Barat. Bukannya Om mereka janji ketemu Mbak Sari di mesin. Kok dia ada di sini? Jangan-jangan ini bukan kebetulan. Ada reservasi. Siapa untuk meja nomor 3? Sorry. Aku ingat Paman bilang nggak mau ke restoran Panorama Barat ketemu Mbak Sari. Namanya juga Sari. Kok bisa begini? Perempuan ini kok jadi Mbak Sari? Oh, cuma kalau Paman tahu hal-hal yang kulakukan, terus nggak akan mencintai keluarga Hartono. Hawa. Iya, betul. Aku sudah sampai. Aku kayaknya Ima, ada yang teriak minta tolong. Hah? Mungkin cuma salah dengar ya. Jangan banyak pikiran. Ah. Mau apa? Hei! Berani kau lapor polisi dan menuduhku menganiayamu. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja. Membuktikan tuduhanmu. Tadinya aku masih ragu-ragu. Tapi sekarang, aku bisa dengan leluasa mempermainkanmu. Asalkan anak ini hilang, aku tak akan pernah diusir keluarga Hartono. Seperti sampah. Dengar. Nanti kalau aku tangkap, aku buat kau lebih sengsara dari mati. Aku sebagai man. Mobil Kevin. Kak Kevin, jangan salahkan Kak Sari. Walaupun vendornya harganya mahal 3-4 kali lipat. Tapi aku yakin, Kak Sari bukan tipe yang kuruk dan makan suap. Dia tidak segila, itu sama uang. Sudah, tak menunggu kau belah dia. Soal Sari, kegilaan efek uang, aku paling tahu. Berhenti. Cepat berhenti. 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 Tolong aku. Gavin, berhenti. Aku mohon. Berhenti. Gavin, berhenti. Tolong aku. Jangan pergi. Orang tadi itu, kok kayaknya... Gavin, berhenti. Gavin, kembalilah. Aku mohon. Kembali. Yang orang tadi, kok mirip banget. Kak Gavin menurutmu, Sari kalau setelah anaknya lahir, tidak akan memakai anak sebagai senjata mengincar aset keluarga Gavin. Bukan haknya untuk disentuh. Digori berapa cita, dia harus ikut syukur. Tiada kamu, Sari, yang ternoda Gavin baru akan benar-benar jijik padamu. Yanto Hartono, sudah kujelaskan padamu sebelumnya. Bukan Linda yang membawa aku. Aku tak tahu salahku apa padamu. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Salah? Mas Hendro saja sudah tiada, kau malah mengandung keturunan keluarga Hartono. Lagi pula kita pernah berseteru. Itu sudah dosa terbesar. Aku juga ingin melepaskanmu. Tapi kalau aku melepaskanmu, kau takkan membiarkanku. Lepaskan aku. Tolong. Tindakanmu ini ilegal. Soal pengaruh keluarga Hartono rupanya benar-benar tidak tahu. Ayo takkan sama kamu. Kau siapa? Ini urusan keluarga Hartono di kota metropolitan. Jangan ikut campur. Patahkan tangannya dan buang ke keluarga Hartono. Berbaninya. Sebab keluarga Hartono. Ketua Hartono adalah jangan mendekat. Jangan. Temanku. Aku dari keluarga Hartono. Aku takkan biarkan kau lolos. Bawa pergi. Lepaskan aku. Kamu? Apakah kamu? Temukan di mana? Aku tidak apa-apa. Simkuasi sudah menolongku hari ini. Yanto Hartono dari keluarga Hartono kota metropolitan, tangannya kau patahkan. Tidakkah ini merepotkanmu? Tidak. Kalau begitu aku... Kau pergilah ke rumah sakit. Urusan keluarga Hartono akan kuselesaikan antar dia ke rumah sakit.
Siapa sebenarnya dia? Apa ini hanya perasaanku? Aku merasa dia seperti mengenaliku. Ayo, woi, semangat! Kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Sakit sekali. Dia tidak sadar aku lebih sakit darinya. Cepat pergi ke rumah sakit. Lukanya parah sekali. Kenapa tidak ada yang peduli? Ini untukmu. Ingat pergi ke rumah sakit. Tunggu. Ternyata kau memang tak ingat aku. Sudahlah. Yang penting kau selamat. Walau aku hanya pilihan kedua, langkah kembali ke pilihan. Aku rela, bos. Yanto Hartono, tangannya patah soal keluarga Hartono. Mungkin sulit ditangani. Masalah sulit ditangani. Tangani saja orangnya. Aku merasa... Wanita di jalan tadi. Mirip sekali dengan Sari. Kak Jiwa, aku dengar kabarnya. Kak Sari hari ini ada acara makan dengan Mitsago Group. Bagaimana dengan makan? Pasti dia tidak akan hadir di sana. Oh iya. Soal ini pemasok baru pilihanku. Untuk budget Ma itu seperti lampu gantung lift dan kaca. Harganya sudah aku tekan turun lebih dari 3 kali lipat. Turun 3 kali lipat? Harganya turun drastis. Ciaru kamu yakin pemasok ini, Hana? Kamu juga tahu. Dan proyek Now di Lingkar dalam ini adalah prioritas utama kita. Kalau saat pembukaan ada masalah, perusahaanku takkan sanggup menanggung risikonya. Saya jamin sepenuhnya aman. Kan semuanya kaca. Bisa ada masalah apa? Asalkan Kevin tanda tangani kontrak ini dan keuangan transfer dananya, pihak pabriknya akan kasih saya komisi 50%. Itu 500 juta. Cukup untuk lunasi utang keluarga Linda. Tapi semua ini dulunya ditangani Sari, saya khawatir dengan ini. Kak Gavin, kalau Kak Sari juga bisa begitu memperhatikanmu, pasti akan menyenangkan. Nah, kalau begitu, dia takkan sampai pergi ke pesta mengkudu Hubiao. Kak Jiwa, bukan itu maksudku. Cukup. Tak perlu kau bela dia. Selama hamil ini, aku terlalu memanjakannya. Berikan pulpen dah. Soal pabrik itu, lakukan seperti katamu. Kak Jinghua, kau baik sekali. Setelah anak lahir nanti, kita bisa bersama secara terbuka. I like your face, so baby, why don't you come around? It's getting rainy, maybe we can sleep on the couch. Let's order something. Kan Jiza, ini rumah keluarga Kevin. Kalau sampai dilihat Kak Sari tidak baik kan? Biar dia lihat, anggap saja hukumannya. Karena berlaku murah diri. Karena menggoda Yanto Hartono hukumannya. Saja nanti kamu keluar lihat ini. Pastilah hancur hati. Apa ini? Bos Gavin, ini kotak dari Nyonya sebelum berangkat. Untuk Anda disuruh. Apa? Taruh di meja, dibicarakan, nanti malam minggir. Baru lagi kita diam-diam. Sudah tak sabar kasih hadiah di menyerak Sari. Kamu memang suka cari masalah atau cerai. Aku dan Sari sudah bercerai. Bagaimana mungkin? Kak Jinghua, bukankah kamu bilang harus menenangkan Kak Sari? Tunggu sampai anaknya lahir baru menceraikannya. Kok bisa begini? Aku cuma mencopot dia dari posisi direktur 2 hari. Dia malah masukkan akta cerai untuk mengancamku.
Sepertinya dia sudah lupa. Apa sih? Kalau dia sedang mengandung Noki. Ayah, baiklah ibu pergi dulu. Sorry. Perempuan ni lagi-lagi mau apa? Rupanya main gengsi. Tunggu. Susah-susah dia bisa masuk keluarga kamu, Roma. Mana mungkin mau cerai? Kayaknya Datanglah ke grup Hartono. Semalam suntuk. Telepon tak diangkat. Pesan tak dibalas hari. Kau benar-benar hebat. Memang karena kau hamil. Masa saya harus terus-terusan terima kelakuanmu sehari mana? Suruh dia cepat keluar. Bos Kevin. Direktur Sari sudah lama keluar. Siapa yang izinkan? Sekretaris Lina. Vinh Quân sẽ ăn ở đối bọn để thổ sao vì say. Halo, Direktur Sari. Hana, Sorry, sampai kapan lagi mau berulah? Kevin, kamu kenapa? Aku tanya, kamu taruh di kotak akad cerai palsu tujuanmu apa? Kau pikir karena kau hamil, aku tak berani ceraikan kau, ya? Xiaowei, waktumu cuma 10 menit. Segera pulang ke sini! Tapi kita memang sudah cerai. Tidak mungkin. Kau sudah susah payah baru bisa masuk keluarga Gavin, menikmati hidup mewah. Kau akan bisa melepasnya. Makanya aku pilih pergi tanpa harta. Semua di villa itu perhiasan bahkan sebatang jarum. Tidak ku bawa. Sorry, kamu serius? Mau cerai depanku? Aku beritahu mau urus akta cerai. Perlu tanda tangan perjanjian. Aku tak pandai tanda tanganinya. Kamu yang sudah tanda tanganinya. Tanda tangani dulu dokumen ini. Jadi dokumen jatuh berakhir untuk tanda tangani hari itu. Inilah perjanjian cerai. Gavin sudah 5 tahun kita menikah. Aku tak ingin, akhirnya, kan berakhir memalukan dan lagi. Aku tak yang kutinggalkan untukmu, sudah kau lihat kan? Astaga, balik. Jangan sampai nanti, pelangkau di penjara. Hei! Beranjamku. Xiaowei, siapa yang kasih kau nyali? Bos Kevin. Hello, silakan duduk. Apa yang kamu bilang itu benar? Di dalam kandungan Sari, keturunan keluarga Hartono, bukan anakku dan Kak Jinghui. 100% benar. Saya mengerti. Tuan Muda Hartono, tenang saja. Asal bisa bantu keluarga Linda melunasi utangnya, saya janji. Kurang dari 3 hari, aku akan usahakan untuk kirim Sari ke luar negeri. Huasha, Kenapa dia ada di sini? dia mau interview sebagai asisten utama. Wawancaranya tinggal 10 menit lagi. Ketua Hartono seharusnya sudah hampir sampai. Huasha, Ada masalah. Sial. Om pernah lihat foto Sari. Jangan sampai mereka bertemu. Sal, kenapa kamu sampai ganggu ke sini? Kata, waktu pesta yang lalu, aku berdekat meja Tuan Muda sepupu. Tak mampu aku panik polisi dengan tuduhan palsu. Aku berkhayal bisa masuk ke keluarga Hartono. Benyi, jangan terus di jalan. Sesaat ini semakin menjauh Tuan Muda sepupu. Tidak akan pernah menerimamu, Linda. Omong kosong apa ini? Vivi? Aku tahu kau di luar main-main sembarangan. Sampai hari
dan diusir dari keluarga Gavin. Lalu kau terus berusaha untuk masuk ke keluarga kaya lain yang lebih kuat. Tapi kalau kau terus mendesak seperti ini, dia pasti akan. Kau sungguh tidak tahu malu. Dulu kan kau yang menipuku agar mendatangi Yanto Hartono. Lola, Seri, ini perusahaan bukan tempat mengincar anak orang kaya. Aku ke sini untuk wawancara. Aku sama sekali tak punya niat seperti katanya. Kalau kau percaya padaku, mari kita lanjutkan wawancara. Kalau tidak, aku pergi. Kau ni tak Sari. Berani kau bersumpah kau tidak diusir oleh Gavin? Anak dalam kandungan. Bukankah anak si manis? Memang yang ku kandung bukan anak Gavin. Tapi kamu menyuap rumah sakit mengganti kotak sperma beku untuk bayi tabung. Sudah kuserahkan posisi Nyonya Gavin padamu. Kau masih mahu aku bagaimana? Apa menyuap rumah sakit? Sari, kamu sendiri yang tidak tahu malu. Kau berani menuduhku? Kamu akan segera sampai di Bros, tidak bisa ditunda lagi. Grup Ho adalah perusahaan publik. Kau yakin mau meminta datang sendiri untuk mewawancarai seorang perempuan pakai yang hidupnya bejat? Nona Sari posisi ini memang tidak cocok untuk Anda. Seman, Satpam, keluarkan bir. Lepaskan saya. Saya bisa pergi sendiri. Dari luar terdengar keributan di dalam. Ada apa? Paman! SDM tidak memeriksa latar belakang. Jadi mereka orang berperilaku buruk masuk ke sini. Sebab bawa lepas Sebab! Lepaskan. Saya bisa pergi. Tapi saya tidak terima fitnah dan tuduhan palsu. Selaka paman mesti mengenaliku Sari itu. Bahasa Sari. Pertama, aku bukan penjilat. Hidup pribadiku juga tidak berantakan. Yang hidup pribadinya berantakan itu dia. Binga, kamu tidak di sini. Jelaskan fakta dengan jelas. Jangan salahkan aku nanti. Sorry, kamu sorry. Anda kenal saya? 4 bulan lalu, apa kamu menjalani bayi tabung di rumah sakit? Aku tidak bermaksud buruk. Masalah rumah sakit itu, aku tahu itu kecelakaan. Tapi Charlie tewas kecelakaan pesawat. Keluarga Hartono selalu punya garis keturunan tunggal. Sekarang, bayi yang kandung ini, bagi keluarga Hartono, satu-satunya penerus keturunan. Kalian mau mengambil kembali anak ini? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Karena kau sudah mengandung penerus keluarga Hartono. Maka kau adalah menantu perempuan sah keluarga Hartono. Dulu aku belum menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, tenang saja. Karena aku sudah menemukan, aku pasti tak akan biarkan kau menderita lagi. Tadi sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan. Tadi, Tuan udah bilang ke Nona Linda. Faktanya begitu. Jadi kami salah paham ke Sari. Paman jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Saya Sari. Kamu ceritakan. Kalau saya katakan, Yanto Hartono berkali-kali mau memperkosa saya dan menculik saya, Bapak Ketua. Bapak akan bela saya. Diculik? Ini maksudnya apa? Tadi malam di restoran Panorama Barat, Yanto Hartono paksa bawa saya pergi. Dia mengancam saya dan anak saya. Hidup lebih sengsara daripada mati. Aku tidak sama sekali tidak menculik Sari. Ini semua fitnah. Paman, dengarkan penjelasanku. Bukan, dengarkan. Aku menjelaskan berdalih. Yanto Hartono, jangan kira aku tidak tahu niat buruk apa yang kau punya. Kau kira saya mau bunuh anak Sari. Harta keluarga Hartono akan jadi milikmu. Itu mimpi belaka. Ambil dokumennya. Pagi ini ada lapor genetik tentangmu. Penggelapan uang perusahaan. Penjualan rahasia perusahaan awalnya. Aku mengura-ngura. Tak tahu dan membiarkannya. Tapi kau balas itu satu-satu cucu kau. Oh, bukan. Ini semua fitnah aku ni cepat. Aku keponakan kandungmu satu-satunya. Coba ialah pelaku. Keponakan kandung? Sudah ku anggap kau keluarga. Tapi kau malah berani mengincar usaha yang bukan hakmu. Akan pada Mbak Sari mau membunuh. Ya kan? Kamu tahu, keluarga Hartono kami cuma punya satu penerus. Kamu tega. Dia membunuh Mbak Sari. Satu-satunya penerus kami. Kau tega sekali. Paman aku tidak waras aku. Salah. Aku tak punya hati. Aku tak seharusnya sakiti Mbak Sari, Paman. Mbak Sari, saat itu aku sangat takut.
takut kamu tuntut soal pesta tu. Kumohon. Memang kamu tidak sampai celera. Maafkan aku. Aku maafkan kamu, Yanto Hartono. Dulu saat aku memohon padamu, kenapa kau tidak mau melepaskanku? Ketua Hartono. Aku tidak begitu baik hati. Aku hanya ingin dia menanggung konsekuensinya. Dulu aku tidak tahu kebenarannya. Sekarang aku sudah tahu. Aku tak akan biarkan siapa pun menyakiti kamu dan anak lagi. Beritahu pengacara, ku lingkan Yanto Hartono dengan berbagai dakwaan. Hei, bawa dia ke polisi! Paman, jangan perlakukan aku begini. Mas Hendro sudah meninggal. Anak dalam kandungannya belum tentu selamat. Aku kan keluarga mudamu yang paling dekat. Tante, tolong aku. Paman sudah gila. Demi yang belum lahir. Kamu yang gila. Beni, kamu ada menantu dan cucuku berbuat jahat. Kau kira tinggal di keluarga Hartono? Setengah tahun sudah bisa kuasai keluarga Hartono. Bawa dia. Venis sesuai hukum. Tidak. Aku tidak mau Tomt. Keluarga Hartono ternyata tidak mengampuni Yanto Hartono. Maaf, Bibi datang terlambat. Membuatmu menderita. Tidak kusangka ambisi bajingan itu sebesar itu. Hampir membahayakan kamu dan anak tenang saja. Mulai sekarang, keluarga Hartono adalah rumahmu. Karena ada lagi yang menyusahkanmu. Ayo, semuanya masuk sari. Ini dari Bibi dan pamanmu yang kami siapkan untukmu. Berbagai villa pemandian air panas untuk kamu saat berlibur. Kan Yong ini saat menghadiri pesta, pakailah ini. Perhiasan bernilai ratusan juta. Pantaskah Sari memakainya? Ini saham grup Hartono 10%. Dan ini semuanya persiapan kami sebagai hadiah untuk Ibu Bibi. Sekalipun diberi semua ini, saya takkan menyerahkan anak, bukan? Kami tidak ingin merebut anak. Vivi anak itu tetaplah anak ibu nanti. Bahkan bisa pakai nama keluarga ibu hanya. Kami tidak ingin harta Hartono jatuh ke tangan orang lain. Tingkai, Vivi, kau rela melahirkan penerus Hartono. Kami malah berterima kasih padamu. Hadiah-hadiah ini, itu hanya bentuk perhatian kami sebagai orang tua. Ingin menebus kelalaian kami selama 4 bulan. Wei Bibi harap kamu menerima keluarga Hartono. Grup Hartono butuh penerus. Keluarga Hartono punya kuasa dan pengaruh. Yang kurang keluarga Hartono, si sejahana yang bisa celakakan anak. Bibi Hartono, jangan sampai tertipu olehnya. Kegagalan bayi tabung itu, dia yang menyuap rumah sakit dan mengganti sperma. Yakni, Ruben Metri. Puan. Matre, betul. Saat kuliah, Sari sudah suka menggoda anak orang kaya. Sudah menikah dengan keluarga Gavin masih tidak puas. Setelah Tuan Muda Hartono tewas jatuh pesawat, ia menyuap masak perumahannya juga. Bibi, dia cuma ingin memanfaatkan anak dalam kandungannya untuk menipu harta keluarga Hartono. Maksudnya, semua yang dilakukan Sari ini cuma untuk cari uang? Betul. Perempuan serakah seperti dia. Aduh, Bibi. Kenapa kau omong kosong? Semasa Sari menikah dengan keluarga Gavin, tak pernah pakai wang keluarga Gavin sedikit pun. Bahkan dalam perjanjian cerainya, tercantum pergi tanpa harta. Anak yang begitu polos dan baik hati. Kau fitnah sebagai perempuan matre. Kau kira kami keluarga Hartono bisa kau adu domba? Saisan keluarga Hartono ternyata sudah menyelidiki Sari. Dah benar biarpun Sari bukan tu. Ataupun jika dia terus, kenapa? Dia menantu yang diakui keluarga Hartono. Dia pantas dapatkan segalanya. Ini pertama kalinya ada yang membelaku. Kau putri keluarga Linda kan? Kamu mau apa? Aku ingat keluarga Linda. Si berhutang ke grup Hartono 500 juta kan? Si ingat keluarga Linda. Si berhutang ke grup Hartono 500 juta kan? Dana keluarga Linda. Putus anda memberi tenggat waktu pada keluarga Linda. Waktu bayar 1 tahun. Maka dalam 3 hari, uangnya harus kembali. Kalau kita berhasil, biarkan pengadilan sita keluarga Linda. 3. Bawa dia pergi. Lepas. Bibi Hartono. Jangan sita keluarga Linda. Saya salah.
sengaja memfitnah Kak Sari. Saya... Kak Sari, tolong bantu bicara dengan Bibi Hartono. Mohonkan ampun. Boleh? Jangan saya keluarga Linda. Semua ini. Karena dulu kamu juga tak mengampuniku. Syukur. Kau tak boleh berakal aku begini, Sari. Aku benar-benar tahu salahku. Baik hati, tapi tak bermurah hati. Pantas jadi menantu keluarga Hartono. Sorry. Kau perempuan ini. Kuasa kamu macam Dora Hartono. Sudah aku singkirkan kau lebih awal. Ini bagaimana? Keluarga Hartono pasti takkan melepaskanku. Tidak. Aku tidak bisa pasrah. Kak Jingkuai, jangan salahkan aku. Hanya kamu yang bisa selamatkan keluarga Linda sekarang. Jaro. Kak Jingkuai, program nanti untuk Muar sudah sampai. Butuh persetujuan keuangan. 13个亿的打款合同 Sudah aku kirim ini. Tolong dikonfirmasi. Bahannya tidak ada masalah kan? Tentu persahabatan kita sejak kecil masih tidak percaya aku. Aku percaya. Dananya sudah disetujui. Kirim bahan terburu ke perusahaanku komisi. Aku 1 miliar. Coba bongkar ya. WeChatku diblokir. Semua karena proyek ku berikan ke Jerun yang lebih kompeten. Terus kamu ngambek padaku begitu? Para membekas lagi hal. Jangan lebay. Bos, Kevin. Kenapa banyak sekali? Kuda, ada kecelakaan. Kaca luar melingkar dalam meledak semua. Apa kaca biasa yang kita ganti itu? Meledak. Ratusan pelanggan terluka kena pecahan kaca. Enggak sampai 3 orang. 8 pelanggan tewas di tempat. Terus bos, Kevin. Bahaya. Laporan. Kalau Victoria baru di mall itu tiba-tiba mati listrik lalu jatuh. 3 tamu luka berat, banyak yang luka ringan. Kasus ini sudah viral. Oh, bisa. Direktur kalian ngapain aja? Dari mana? Sugoki segera ke sini. Host Kevin, Bapak sudah menyerahkan ini ke sekretaris Linda. Kalau begitu, panggil Ciara. Amy. Sekretaris Linda sedang dinas luar. Kami tidak bisa hubungi dia. Jangan-jangan dia sudah menduga akan ada masalah lalu kabur. Mustahil. nomor yang dituju sedang sibuk. Silakan hubungi lagi-lagi. Wah, sedang bicara mungkinkah Jiru memblokirku? Tidak mungkin. Jimaru begitu murni dan baik. Anda mungkin demi uang melakukan hal kotor seperti ini. Kevin beri aku penjelasan. Masalah 5 itu akan kuselesaikan 3 luka berat. Yang lain tak terhitung opini publik menyebar di mana-mana. Bagaimana kau bisa menanganinya? Sementara kas perusahaanku tak cukup untuk kaki ruginya. Kalau opini publik tak bisa diredam, kita semua masuk penjara. Masalah ini selama ini selalu ditangani Sari. Mana mungkin aku tahu. Daripada cari kambing hitam, mending pikirkan cara ngumpulin uang ganti rugi miliaran itu. Kamu kan penanggung jawab hukum. Aku Mal itu sudah habiskan separuh lebih cash flow grupku. Gimana aku cari uang ganti ruginya? Grup Hartono yang baru angkat Wakil Presiden wanita. Betul? Wakil Presiden itu lagi cari mitra. lubang keuangan ini. Mungkin hanya grup Hartono yang bisa menutupinya. Kabarnya, wakil presiden wanita ini adalah keluarga yang sulit ditemukan oleh ketua Hartono. Nanti seluruh grup Hartono akan diserahkan ke tangannya. Bagaimanapun juga, saya harus dapatkan dana investasi ini. Silakan masuk. Baik, terima kasih.
Oscar, kalau Nona Sari benar-benar Iba setuju beri investasi ke grupku, haruskah kita? Biarkan saja dia. Tapi bos, Kalau tidak, apa yang bisa saya lakukan? meskipun terulang lagi, itu juga bukan pilihanku. Nyonya, Hartono orangnya sudah dibawa? Halo, Wakil Presiden. Rumor tentang Magu belakangan ini pasti sudah Anda dengar. Saya datang untuk membahas kerjasama. Asalkan Anda mau menyuntikkan modal ke gu saya. Sorry? Kenapa kau di sini? Benar, seperti kata Jiaro. Wahai Donis, tidur dengan Yanto Hartono. Bicara! Apa kau? Keimar, hati-hati bicaranya. Ini Nyonya Hartono dari keluarga Hartono, Wakil Presiden Grup Hartono saat ini. Nyonya Hartono? Bahkan Hendro saja tidak. Tanpa tiganya pun, keluarga Hartono takkan menerima wanita yang sudah menikah 2 kali sehari. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan dengar Om tidak tuli. Tidak dengar. Sekarang aku Nyonya rumah keluarga Hartono. Tidak. Mungkin keluarga Hartono mustahil menerimamu. Lagi pula, kau mengandung anakku. Selain aku, siapa lagi yang mau? Maksud, yang ku kandung ini anak keluarga Hartono. Apa maksudmu? Ikutan. Maksudku, rencana kamu dan Linda gagal total. Pukul sedur bayi tabungnya salah. Pengawat salah ambil kotak sekolah beku. Jadi, bayi dalam kandunganku ini bukan anakmu. Prosedurnya salah. Tidak mungkin. Vivian, kau pasti bercanda iya, kan? Hah? Kau pasti marah padaku. Marah karena aku membela Linda di kantor. Itu karena aku... Jangan pura-pura sayang di sini. Saat kamu dan Linda mengatur rencana licikmu, aku ada di depan pintu. Dia akan selalu berharap jadi ibu dari anakku. Bayi yang lahir darinya lahir di perut. Paling tidak dia merasa punya peran. Setelah Sari melahirkan dengan lancar, aku akan memberinya uang sebagai kompensasi. Kau sudah tahu semuanya. Gavin, orang sepertimu tidak pantas punya anak. Sari bukan begitu, Sari. Dengar penjelasanku. Itu karena aku tidak tahu kau di depan pintu bisa mendengar jadi bicaranya sembarangan atau tak terpikir olehmu. Akan ada saatnya kau membutuhkan sejak saya memegang tanggung jawab. Soa, akui. Salah. Meminta Jiaru ganti vendor keputusan ini salah. Tapi insiden di Mal juga ada salahmu. Sekarang perusahaanku menanggung ganti rugi miliaran. Kau bisa mengambil keputusan keluarga Hartono. Jadi, atur saja transfer dananya. Kenapa kau tertawa? Tidak ada cuma berfikir. Minta bantuan harus ada sikapnya. Itu. Habiskan sekotak minuman itu dulu. Baru saya pertimbangkan. Siap investasinya. Sorry. Kau tahu saya punya sakit mak, kebanyakan minum bisa. Baik, aku tahu kau masih kesal padaku. Aku minum. Sekarang kau puas? Puas. Cepat atur. Dana dari gua. Transfer apa? Oh, aku tadi cuma bilang akan pertimbangkan. Sekarang aku sudah putuskan. Aku tidak investasi yang tertamu keluar. Sorry. Itu memang hebat sekali. Nyonya Hartono, dia pendarahan lambung. Perlu dibawa? Oh, belum. Dia tak akan mati. Kali ini hasilnya berbeda. Dia menolak Kevin dan memilih tinggal di keluarga Hartono. Apakah ini artinya dia memilih aku? Pasti. Sudah cukup lama menemani mereka, bermain begitu lama. Saatnya menyelesaikan ini. Semua di villa itu mati. Benar. Begitu perusahaan bangkrut.
Kalian semua langsung kabur salahku. Apa pada kalian? Jiwa lu yang begitu baik hati. Setelah pulang, selalu membantu keluarga Gavin. Tapi si Fainalnya. Kenapa tak tidak bisa? Apa ini? Linda berekam dan akta cerai diletakkan bersamaan. Jangan-jangan isinya rekaman minta rujuk. Sejak kuduga alasannya buat keributan. Kevin si bodoh itu masih menganggap Bu cinta suci tak tersentuh. Kevin si masih menganggap Bu cinta suci tak tersentuh. Tiada aku tak bosi di Chinese de akhir hingga mandul selamanya. Mana perlu bantuan si Elsie Manisari. Tapi untungnya Sari hamil. Nanti setelah dia melahirkan, keluarga Kevin ini bisa dengan mudah kurai. Dia tidak curiga padamu kan? Tidak kubohongi. Dia bilang keperawananku kuberikan padanya. Andai keluarga Linda tidak merosot 2 tahun ini, Kevin si anjing penjilat itu bukan tak pantas nikah si patuku. Menggugurkan kandungan di usia tua. Si manis ini. Dia jelas bilang padaku, tidak bisa hamil karena ibuku tenggelam waktu musim dingin. Lemah selamatkan ibuku baru kena rahim dingin. Si manis ini berani membohongiku. Kau bahkan sampai hamil berani sembunyikan dariku. Kalau begitu, Kusarankan padamu, waspadalah pada Linda. Jangan sampai nanti berakhir di penjara. Kasus Timur juga gulamu. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Tolong. Kau blokir aku, ya? Siap. Dasar iblis! Kau sudah tahu material itu bermasalah kan? Hah? Lupaanku! Halo? Linda, aku bersumpah. Aku akan bayar akibatnya, Wewe. Aku yang buta dan bodoh. Saya memakan kebohongan Linda. Salah, Vivi. Aku tak peduli kamu pernah hamil anak orang lain. Gugurkan saja anak itu. Kita wujud lagi, Vivi! Kamu jangan segan nasib padaku, Vivi. Aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Katamu, aku cuma cari gengsi dan harta. Dan lu kenapa tak sangka? Aku akan rela tinggalkan kemewahan keluarga Hartono demi rujuk denganmu. Bukan begitu, Sally. Kalau kau masih marah padaku, aku bisa berlutut. Berlutut. Lalu teteskan air mata bisa menghapus luka lama. Gavin, kau terlalu tinggi hati. Antara kita mustahil. Pergi. Nyonya Hartono, kami bilang pakai air cuci kaki buat cuci otak bos Gavin. Sorry! Kau sudah aku tunggu 5 tahun. Kau pikir keluarga Hartono mau menerima barang bekas seperti nanti saat anakmu lahir? Anda akan diusir! Bos Gavin, lebih baik Anda khawatirkan diri Anda kompensasi tidak cair. Menghadapi hukuman penjara bos Gavin, lebih baik khawatirkan kompensasi Anda tidak cair menghadapi hukuman penjara. Sorry, Anda bos Gavin ya? Malah runtuh korban jiwa dan luka-luka banyak. Linda sudah mengaku. Anda sebagai penanggung jawab ikut kami. Bukan begitu. Di keluarga Hartono, ada uang, ada cinta, dan ada anak. Aku pasti gila memilih berbaikan. Nyonya Hartono, ada masalah. Tuan Hartono memanggil Nyonya. Ada wanita yang mengaku menantu keluarga Hartono sudah datang. Apa? Bibi, Paman. Setengah tahun lalu, aku dan Ali sudah bertunangan di luar negeri. Dia pulang pasti ingin membicarakannya dengan kalian tentang pernikahan kami.
Tapi tak disangka malah terjadi kecelakaan pesawat. Ku dengar Ali menyimpan spermanya di rumah sakit. Bisnis Hartono belakangan sedang goncang kurasa. Ini kewajibanku untuk memberikan penerus bagi keluarga Hartono. Dua orang tua ini. Kisi langsung pula tadi ingin peneruskan. Kenapa belum setuju? Ini Fifi. Jangan khawatir. Ini sebuah hasil pertimbangan matangku. Sekarang, di saat cincin ini kurasa, aku harus melanjutkan keturunan keluarga Hartono Bibi. Tidak. Adalah menantu resmi keluarga Sorry. Tangchu, bayi tabung di rumah sakit ada kesalahan perawat salah. Ambil kotak sperma beku. Jadi, janin yang dikandung Wei sekarang, anak almarhum Shaoli apa? Perawat salah ambil kotak sperma beku. Kok bisa dia hamil? Kok bisa terjadi kecelakaan begini? Tapi, saya sedang di luar negeri yang sudah bertunangan dengan direktur Huo. Tadinya saya mau pulang untuk bisa bantu. Sudahlah. Mungkin saya memang tak seharusnya ke keluarga Hartono. Dia dengan Tuan Muda Huo. Sebelum Shaoli meninggal, memang pernah bertunangan dengannya di luar negeri. Ini, Bustio bisa membuktikan itu benar. Ia datang ke keluarga Hartono. Bibi tidak perlu merasa serba salah. Keluarga Hartono sudah memberi saya cukup banyak. Kalau Bibi keberatan dengan kehadiran saya dan anak, saya bisa pindah dari keluarga Hartono sekarang. Tidak boleh. Xiaoyue, masalah kesalahan bayi tabung itu di luar kendali kita. Tapi bayi yang dikandung Wei sekarang adalah satu-satunya keturunan keluarga Hartono. Dia tidak boleh pergi dari sini. Karena kamu tunangan Xiaoli, kamu juga tinggallah. Keluarga Hartono kami pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Siap. Kuku Bastio tidak tahu keluarga Hartono sudah punya penerus. Sini Vivi. Ini untukmu. Bibi, merek ini terlalu mewah. Saya tidak bisa terima. Dikasih, terima saja. Aku tahu kamu anak yang tahu diri. Tapi beberapa hal yang memang hakmu dan anakmu harus kamu terima. Lagi pula, kamulah satu-satunya menantu keluarga Hartono. Baiklah. Terima kasih, Bibi Ayo. Aku antar kamu ke atas istirahat pelan-pelan. Sepertinya harus buat rencana baru. Semuanya lancar. Informasimu salah. Ada wanita bernama Sari sedang mengandung anak Hendro. Sekarang seluruh keluarga Hartono memanjakannya bagi harta karun. Apa? Awalnya aku ingin pakai status tunangan Hendro untuk menipu dua orang tua itu supaya aku bisa punya bayi tabung. Begitu aku hamil keturunan Hartono, aku bisa kendalikan keluarga Hartono. Tapi sekarang rencana kita jadi kacau semua. Malah kedua Hartono tiba-tiba angkat seorang wanita jadi wakil presiden. Aku yang salah asumsi. Di brankas keluarga Hartono tersimpan data inti perusahaan. Cari kesempatan curi itu. Hah? Hendro yang begitu hati-hati. Itu akhirnya tewas di tanganku. Aku sudah percaya. Hanya kalian berdua bisa jaga bisnis keluarga Hartono. Andrew secari ekal untuk dapat kepercayaan keluarga Hartono. Nona Sari, aku mau andalkan kandungan anak keluarga Hartono untuk merebut posisiku. Tomang pangkai lah. Tidak berlebihan kan? Aku tak punya kewajiban itu. Kau merebut posisiku. Kandung anak yang seharusnya milikku. Masih berani tinggal di keluarga Hartono? Maksudmu apa? Masih belum jelas. Menancapkan sumpit di nasi. Mendoakan anakmu keguguran. Kamu baik. Ada apa? Bibi, jangan salahkan Kak Wewe. Ini semua salahku. Aku yang salah mengikat kesukaannya. Makanya dia... Tapi kedatanganku ke keluarga Hartono sungguh bukan untuk bersaing dengan anaknya memperebut. Aku benar-benar tidak Wewe. Kata semulanya ada apa? Saya tidak mau jelaskan. Periksa saja rekaman CCTV. Manusia bisa berbohong dan menjebak. Tapi rekaman CCTV tidak perempuan ini. Kok jalannya tidak biasa? Kak, aku cuma mau klarifikasi salah paham. Kok sampai jadi tuduhan menjebak? Aku cukup. Aku tidak tuli. Aku tahu maksudmu.
mengisyaratkan TV licik sampai memukul-mu. Sudah masuk keluarga Hartono, harus tenang saja. Makan saja. Tidak bisa ditunda lagi. Bagus. Kalian yang memaksa tuh. Di dalam kandungan sudah terasa tendangannya. Sekarang mulai tumbuh lengan kaki kecilnya. Tanganmu kenapa? Tadi siang salahku. Aku tak seharusnya mengatakan hal yang menyakiti Kak Vivi jika Anda tidak bahagia. Cuma karena tadi kupikir hubunganku dengan Ali sangat erat. Selalu ada yang hamil anaknya. Aku sulit menerimanya. Tapi aku sudah mengerti. Ini bukan salah Kak Vivi. Jadi kuah sarang burung walet ini ku masak sendiri. Semoga Kak Vivi memaafkanku. Dan masih bisa disebut tahu salah dan mau berubah, Bibi. Mama. Goblok kali ini. Agak beda dengan bekas bakarku dulu. Kak Wewet, ku tidak minum sarang waletnya. Apa? Masih memikirkan soal siang tadi? Masa sih? Di keluarga Hartono tidak banyak aturan. Asal kamu tahu diri. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi kalau kamu masih terus membuat onar, jangan salahkan kami kalau kamu harus pergi. Kok tiba-tiba kepala agak pusing? Aku juga. Kepalaku juga agak pusing. Sepertinya gara-gara urusan pemegang saham itu. Oh, aku juga ngantuk. Kalau gitu kita ke atas istirahat Kak Vivi. Kalau gitu, kamu duluan. Antar Bibi dan Paman naik dulu. Hati-hati di situ. Ayo. Mereka sudah kena. Setengah jam lagi atur mobil jemput aku di keluarga Hartono. Tenang saja. Aku sudah bayar pembantu keluarga Hartono. Isi dokumen itu pasti bisa didapat. Bagus kerjamu. Sudah lama menemani orang-orang tua itu. Malam ini kita akhiri. Obatnya bekerja. Asalkan dapat formula inti grup Hartono, keduanya harus turun tahta dengan patuh. Ingat ambil dokumen rahasia saja. Barang berharga lainnya jangan disentuh. Kenapa tidak boleh disentuh? Bukankah sama saja? Kamu sedang apa? Sari, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu minum sarang burung walet? Aku lihat lukamu di tangan. Langsung curiga kamu tidak beres. Jadi aku tidak berani meminumnya. Ternyata kamu memang bermasalah. Kamu apakan Paman dan Bibi? Bigro, entah aku jangan ikut campur. Kalau enggak jelaskan, jangan pergi. Ini rahasia inti perusahaan Huang. Bibi tak mungkin memberikannya padamu. Kamu curi. Ibu kau! Barang yang tak boleh kau kembalikan. Lepas! Jangan dibawa rahasia perusahaan Huang. Siapa yang menyuruhmu? Yuni, mencuri itu melanggar hukum. Berhenti sekarang masih ada waktu. Cepatlah, Mbak Wati cepat ke sini. seluruh villa ini sekarang hanya tersisa kita berdua. Ibu kan karena kau sudah mengandung cucu tunggal keluarga Hartono, ya, dan menguasai bisnis Hartono dengan mudah. Aku tak perlu nekat seperti ini. Aku akan kamu ke luar negeri. Kau hancurkan rencanaku. Cikgu, jangan salahkan aku jadi kejam. Hendra, kau belum mati. Hendra, kenapa kau masih belum mati? Hendra, dia kan tewas jatuh pesawat.
kau mungkin sudah tak bisa kabur ke luar negeri lagi kan? Kau dan kumpulan orang tua itu sangka checking kecelakaan pesawat itu dirancang tanpa celah. Yuli, keponakan Bos Teo, diduga mencuri dan merampok harta miliaran. Ini mau dihukum seumur hidup atau 10 tahun. Perampokan apa? Aku tak paham omonganmu. Lagi pula, mencuri rahasia paling berat hukumannya 3 tahun. Si ngotot panggil orang. Lepaskan aku. Selain berarti, Velian Merah putus video Afrika Selatan. Nilainya miliaran. Nona Yuni, kau pasti sudah tahu merampok harta ratusan juta. Minimal hukuman penjara seumur hidup. Kan kau yang berdebat saya. Kau rakyat sengaja memasukkan perhiasan itu. Tidak. Kaulah yang terlalu serakah. Nona Cik, mau mengaku pada polisi bahwa para pemegang saham senior bersekongkol membunuh. Atau kau yang jadi kambing hitam, mereka mendekam di penjara seumur hidup. Pilihan ada di tanganmu. Saya, kalau cuma 3 tahun, saya masih sanggup. Maaf, Gusti. Saya mau mengaku. Bagus. Bahagia. Kamu tidak apa-apa. Hukum di Brankas. Sudah lama saya ganti. Jangan ambil risiko lagi lain kali. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Dan waktu itu... Shaolin. Ayah, Ibu. Bang Shaolin! Kamu benar-benar masih hidup. Kecelakaan waktu itu. Ibu pikir takkan bertemu kamu lagi selamanya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kejadian setengah tahun lalu, kecelakaan pesawat itu adalah rekayasa Bos Teo. Untungnya, sehari sebelum aku pulang, aku tahu Bos Teo menggandeng beberapa anggota dewan untuk menyusun rencana untuk menyingkirkanku dan menguasai perusahaan Huo. Jadi, kau pun pura-pura mati agar para sesepuh itu menunjukkan gelagatnya. Iya. Lalu, tunanganmu itu bagaimana ceritanya? Bukan begitu. Semua sekiranya Bos Teo, rencananya Yuni hamil garis keturunan keluarga Hartono agar bisa merebut perusahaan Hartono. Sayangnya mereka terlalu tinggi hati. Hartono di balik unit keempat, pemegang sahamnya telah ditangkap. Ayah, Ibu. Keluarga Hartono ke depan tidak akan ada kekacauan lagi. Baguslah. Lihat dah, anak ini. Urusan sebesar ini tidak berunding dengan kami. Kami sempat ira. Ibu, kalau aku tidak berbohong pada kalian, mana mungkin aku bisa mengelabui para rubah tua itu? Dasar. Oh iya, Shaolin. Ia calon menantu pilihan kami. Menantu perempuan yang diidentifikasi Sari. Anak Sari dalam kandungan ini nantinya harus jadi penerus keluarga Hartono. Bibi, saya hargai maksud baik Bibi. Tapi kesalahan bayi tabung itu kan kecelakaan. Tapi sekarang Tuan Hartono sudah kembali. Mungkin saya lebih baik pergi dari keluarga Hartono. Tidak, Ibu sekarang. Bibi, nanti kalau Tuan Hartono menikah, saya dan anak pasti akan... 3. Saya tahu keluarga Hartono tidak akan keberatan. Tapi calon istrimu nanti pasti akan keberatan. Jadi lebih baik saya pergi. Maksudku tidak, itu aku tidak akan nikahi orang lain. Ini hanya perasaanku. Dia sedang menjelaskan padaku. Tapi kenapa? Pak Hua, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Iya. Ini untukmu. Jangan lupa pergi ke rumah sakit. Pantas saja. Jadi, waktu itu di jalan Xijing, kamu mau menolongku.
Halo. Baik, sudah. Aku tahu Bibi. Ada urusan harus keluar sebentar. Emma juga. Bubay, kamu pergi sendiri, Bibi khawatir. Biarkan Xiaoli temanimu. Ayo, cepatlah. Hahaha, Baby, tolong selamatkan Jing Huai. Polisi bilang kalau keluarga aku tak bisa bayar ganti rugi, Jing Huai akan dipenjara. Tapi bahan-bahan itu ulah Linda wanita. Itu yang buat Jing Huai tak bersalah. Jadi, mau aku bantu apa? Mau aku yang bayar untuknya? Kamu kan dulu istri Jing Huai. Sekarang kamu sudah jadi keluarga Hartono. Hanya 1 miliar saja. Asal kamu setuju, kamu bisa selamatkan Jing Huai. Sorry. Pertimbangan Bibi yang dulu menyayangimu. Suruh bantu keluarga kami. Kisijoh imitasi murahan sebagai pusaka keluarga. Itu bukti kasih sayangmu. Jadi kamu sudah tahu? Berbuat salah, harus bayar konsekuensinya. Aku tak bisa selamatkan dia. Jadi, kamu memang tak mau bantu Sari. Janu, lihat siapa kamu dulu. Jian tidak masuk keluarga Hartono baru. Isa tenang. Percayakah kau? Kalau aku masuk sekarang, beritahu ketua Hartono dulu. Kamu perempuan matre. Keluarga Gavin itu apa? Berani mengganggu ketenangan istriku? Keluarkan dia. Aku tak ingin di ibu kota melihatnya lagi. Snat, Zukul Pratono. Kau itu Hendro. Mare. Kau Hendro. Kau tidak takut? Aku masuk keluarga Hartono punya maksud lain. Tidak khawatir. Kenapa? Karena justru itulah yang kuinginkan